Pernah nggak bermimpi bisa menjadi seperti sekarang ini? Kalau bermimpi Cap untuk jadi pilot nggak ada Cap, sama sekali nggak ada. Basic keluarga penerbang nggak ada, kenalan penerbang nggak ada, pilot itu gimana saya juga nggak tahu apa-apa Cap. Saat ini dari 1.500 yang kita tes, yang memenuhi kualifikasi dan requirement itu cuma 8 orang. Masya Allah. Sedang Dari 1.500 cuma dari 8 orang. 1.500 yang memenuhi kriteria untuk jadi pilot itu cuma 8 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afi amin dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Captain Hans. Semoga Anda sehat semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan membicarakan sebuah cerita tentang seorang pemuda dari Aceh yang berhasil menjadi pilot dari hasil beasiswa pemerintah daerah. Namun sebelum kita mulai dengan pembicaraan ini, tidak ada salahnya kalau saya mau cerita sedikit tentang pesawat Dakota. Bagi Anda yang baru saja menyertai kami di channel ini dan baru pertama kali nonton channel saya, cerita tentang Dakota, yaitu RI-001 Seulawah dari Aceh, sudah pernah ditayangkan kurang lebih mungkin sekitar 10 bulan yang lalu. Anda bisa lihat di previews channel saya, yaitu tentang Seulawah 001. Namun sebelum saya cerita tentang Seulawah ini, saya ada sebuah pantun. Jangan remehkan uang receh. Dari uang receh, kita dapat membeli surat kabar. Jangan remehkan masyarakat Aceh. Dari merekalah Indonesian Airways berkibar, yaitu cikal bakalnya Indonesian Airways itu atau pesawat di Indonesia berawal dari masyarakat Aceh yang membeli pesawat Dakota dari para saudagar. Sumbangan mereka sebesar 26 kg emas pada saat itu. Terbelilah satu buah pesawat RI-001 Seulawah. Dan Seulawah itu yang berarti adalah gunung emas. Namun pesawat ini kebetulan adalah pesawat milik Merpati. Saya tidak punya pesawat Seulawah yang sesungguhnya, namun hanya sebuah cerita saja. Jadi pada saat itu terbentuknya Indonesian Airways itu karena sumbangan dana dari masyarakat Aceh. Oke, sekarang kita lanjut ke pokok pembicaraan. Ini hanya sekilas saja. Bagi Anda yang belum pernah menonton, bisa dilihat kira-kira 10 bulan yang lalu pernah sudah kami tayangkan tentang Seulawah. Kali ini saya ditemani oleh seseorang. Dia adalah seorang co-pilot dan kebetulan co-pilot saya berasal dari Aceh, dan dia akan menceritakan tentang jati dirinya, tentang bagaimana asal mulanya bisa menjadi pilot, karena ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi masyarakat sekarang ini, di mana sekolah pilot itu tidak kurang dari 700 juta rupiah, namun dia dapat mendapatkan titel sebagai seorang penerbang dari beasiswa 0 rupiah. Seperti apakah, siapakah dia? Mari kita perkenalkan. Beliau adalah Hafiz Asari. Assalamualaikum Bro Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Biasa kita ketemu di kokpit. Sekarang Siap. kita ceritanya lain, bukan cerita tentang SOP, prosedur, emergency segala macam. Sekarang aku cuma mau dengar bagaimana ceritanya kamu bisa menjadi pilot, dapat beasiswa gratis dari pemerintah Aceh. Mungkin para netizen juga bermimpi, kepingin sekali bisa menjadi pilot tanpa membayar sepeser pun. Oh, siap. Nah, sekarang ceritakan, tapi sebelum menceritakan, tolong dong beberapa kata dalam bahasa Aceh supaya mereka tahu betul-betul kalau ini memang asli orang Aceh. Siap, Cap. Siap. Halo, rekan-rekan Mandum. Baik tua nonton videonya. Ngan baik tua awak drone Mandum like and subscribe this channel. Oke, apa tuh artinya tuh? Kurang lebih artinya
Halo rekan-rekan semua, jangan lupa untuk nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Oke. Tapi sebelum itu aku punya pantun yang nyerempet dengan ini. Siap. Jika orang Indonesia suka makan nasi, maka orang Jepang suka makan sashimi. Jika Anda suka dunia aviasi, langsung saja like, share, dan subscribe channel ini. Oke, cakep. Oke, kita lanjut sekarang. Siap. Sejak awal, kapan, bagaimana ceritanya kok bisa mendapat beasiswa dari Aceh untuk bisa menjadi pilot? Saya itu nerima beasiswa tahun 2010. Nah, saya lulus sekolah SMA 2010 bulan 5. Nah, awalnya saya tuh kuliah di salah satu PTN. Terus saya terkendala dengan biaya. Pada akhirnya saya coba cari beasiswa. Niatan awalnya tuh coba nyari beasiswa balik ke kampung untuk ngobrol dan nyari info dari teman-teman. Katanya sih ada beasiswa tuh di Banda Aceh untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkendala biaya. Nah, Aceh itu punya nama lembaganya Komisi Beasiswa Aceh. Nah, Komisi Beasiswa Aceh ini dia buka informasi mengenai beasiswa-beasiswa apa aja yang sedang dibuka. Nah, datanglah ke sana. Waktu itu mau ngajuin proposal untuk lanjutin kuliah yang terkendala biaya. Nah, sembari ngajuin proposal, gak berapa lama ngelihat ada pengumuman bahwa ada beasiswa Dirgantara. Nah, beasiswa Dirgantara ini di dalamnya ada beasiswa D3, beasiswa S1, sama beasiswa pilot. Nah, saya sih pribadi mawas diri ya, jadi nggak kurang pede. Bukan mau tahu diri lah ya. Tahu diri. Ya, mungkin apa gue bisa jadi pilot? Apa bisa jadi pilot? Karena pilot itu kan prestis banget ya, profesi yang terlalu prestis. Jadi ya udah, karena saya tujuannya memang ambil S1. Saya coba daftar beasiswa S1 jurusan teknik elektro saat itu. Nah, lagi daftar, pulang ke rumah, ibu saya nanya, gimana Pis, udah ngajuin? Belum Bu, saya kayaknya Pis daftar beasiswa Dirgantara aja deh. Nanti kalau misalnya gagal beasiswa Dirgantara ini, ya udah baru ngajuin lagi untuk beasiswa yang lanjutin pendidikan. Nah, ngajuin, tes berlangsung, kan tesnya S1 ya Kep ya. Nah, saat itu saingan saya di S1 yang mau ngajuin S1 itu nggak terlalu rame, cuma sekitar 300-400 orang. Itu aja udah banyak. Itu aja udah rame. Yang diterima saat itu 10 orang. Waduh. Untuk S1. Nah, yang untuk pilot saat itu mereka nerima itu awalnya 10 orang. Tapi di tengah jalan ternyata mereka rekrut 15 orang. Yang daftar berapa banyak? Nah, untuk pilot yang daftar itu 1.500 orang. Waduh, lebih gila lagi. Nah, karena saya tahu diri, akhirnya ya udah saya nggak daftar pilot, saya daftar S1. Nah, tapi ketika tes Samapta, itu saya bingung karena teman-teman saya yang pernah tes Akmil, Akpol, IPDN, mereka ceritain kan pengalaman mereka ikut tes Samapta di sana. Nah, karena saya pernah mendengar cerita mereka, waktu tes S1 ini saya bingung, kok saya Samaptanya persis seperti yang mereka rasakan waktu di Akmil. Saya disuruh lari 15 menit untuk tes endurance, terus saya disuruh squat jam berapa lama mampunya selama 5 menit, disuruh push up, sit up, sebagainya lah. Nah, terus saya juga tes kesehatannya lumayan ketat, mulai pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai dari mata, telinga, hidung, sampai mohon maaf nih yang bagian untuk BAB juga dicek semua. Pokoknya ketat lah. Nah, sembari tes di tengah jalan sampai akhirnya saya lulus berkas, lulus tes kesehatan, Samapta, akhirnya tes psikotes seperti itu. Ini untuk tes requirement penerbang? Enggak, tes requirement S1. Oh, S1. Okay. Nah,
sewaktu S1 besoknya psikotes, malamnya ibu saya tuh kayak punya feeling. Lagi ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol anak sama ibu lah. Terus ibu saya nyeletuk, "Pis, nanti kalau kamu ditawarin jadi pilot, ambil ya nak, terima aja." Lah, saya kan nggak punya feeling apa-apa ya, jadi saya cuma ya nyeletuk balik, "Ah bu, nggak mungkin dong dari S1 ditawarin jadi pilot. Orang saya saingannya cuma 300-an orang, mereka saingannya 1.500 orang." Nah, besoknya psikotes nih. Selesai psikotes, terus dipanggil sama panitia pelaksana untuk seleksi. Mereka nanya, panggil 5 orang waktu itu dari S1. Terus dipanggil, saya kirain kenapa, saya salah apa ya, atau kenapa. Panggil ke satu ruangan, di briefing. Adik-adik sekalian, kalian itu ketika tes kemarin memenuhi requirement dan kualifikasi untuk menjadi penerbang. Saat ini dari 1.500 yang kita tes, yang memenuhi kualifikasi dan requirement itu cuma 8 orang. Masya Allah. Sedang dari 1.500 cuma dari 8 orang. 1.500 yang memenuhi kriteria untuk jadi pilot itu cuma 8 orang. Oh iya. Karena kan berkaca dari angkatan pertama, 10 orang yang ikut, ternyata 3 orang gagal, cuma 7 orang. Nah, mereka nggak mau melakukan kesalahan yang sama, jadi saya kebetulan angkatan kedua, itu mereka nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama, mereka tesnya lebih ketat. Nah, jadi tesnya langsung dari Lakespra. Jadi panitia pelaksana psikotes, samapta, kesehatan itu langsung dari Lakespra. Nah, kalian berlima kebetulan memenuhi syarat untuk jadi penerbang. Saat ini kita menerima 15 orang. Nah, gimana kalau kalian menerima jadi pilot? Kalian nggak bisa ikut tes lanjut sebagai S1 waktu itu. Saya nothing tulus, Cap. Ibu saya ngomong malam udah. Ini rupanya ucapan ibu tadi merupakan suatu doa yang didengar oleh malaikat. Ya? Nah, langsung diijabah sama Tuhan kan malamnya. Nah, langsung tuh saya ingat, ya udah deh, ibu saya udah kasih wejangan. Saya nothing tulus, masih ada backup plan. Ya udah. Akhirnya saya terima, ya saya mau Pak untuk ikut psikotes sebagai penerbang. Psikotes sebagai S1 udah saya lakukan. Di hari yang sama juga akhirnya saya ikut psikotes sebagai penerbang. Psikotes sebagai penerbang, terakhir ada setelah psikotes ada penerbang, pengumuman lulus atau tidak, lulus ternyata. Dari 5 yang ngambil, yang lulus itu 3 orang. Nah, lulus 3 orang, terus ternyata nggak cuma dari S1 yang diambil, Cap. Dari D3, itu juga mereka ngambil. Ada yang lulus juga? Ada yang lulus juga requirement pilot. Nah, ini balik lagi saya ke tes S1, 3 orang sisanya. Akhirnya ada tes tambahan sebagai kesehatan, itu tes ketat banget tuh, tes mata. Saya juga nggak tahu apa yang dites. Akhirnya intinya terkumpullah berapa orang? Terkumpul 16 orang. 16 orang. 16 orang. 16 orangnya langsung diterima, langsung dikirim ke pendidikan. Langsung dikirim ke sebelum dikirim pendidikan kita dibekalin pelatihan bahasa Inggris dulu, Cap. Jadi biar nggak malu-maluin lah ntar di rantau pendidikan kok bahasa Inggrisnya kacau. Jadi kita dibekalin pendidikan bahasa Inggris itu kurang lebih 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan kita dikirimkan ke Jakarta. Di Jakarta kita juga nggak langsung pendidikan. Di Jakarta kita dikumpulin di satu mes, dilatih sama tentara dari AU. Nah, Paskas. Untuk melatih fisik? Untuk melatih fisik, melatih mental. Nah, mulai dari olahraga tiap pagi sore, mulai dari persiapan mental. Selama berapa bulan? Selama kurang lebih 3 bulan juga. 3 bulan. Jadi 6 bulan persiapan. Nah, setelah itu kita didaftarin untuk medek di Kespen. Setelah lulus, baru kita didaftarin ke flying school. Sebentar, coba saya sedikit kilas balik pada saat pengrekrutan menjadi
pilot atau beasiswa pilot tadi, apakah ada kriteria khusus yang mana untuk mendapatkan beasiswa ini dari masyarakat yang kurang ekonomi ataupun lemah atau seperti itulah, ada nggak? Ada, Cap. Jadi salah satu requirement-nya itu bahwa yang mendaftar adalah masyarakat yang tidak mampu dan ber-KTP Aceh. Jadi kita di sana harus menunjukkan surat keterangan miskin dari ini, Dari RT RW dari setempat. RT RW setempat, dari kelurahan. Kalau enggak ya kita enggak berhak untuk menerima beasiswa. Dan kebetulan teman-teman yang ber-16 ini memang Masyarakat lemah ekonomi semua, Cap. Jadi kita memang Apakah ada tim survei yang datang ke rumah atau ada mata-mata dari tetangga yang kalau menyelidiki? tim survei nggak ada, Cap. Tapi mereka melihat data-data doang, berkas-berkas, apakah pernah kuliah di mana atau gimana. Jadi ada tim itu, komisi beasiswa Aceh itu yang ngelihat berkas-berkas kita, apa benar kita rakyat kurang mampu atau cuma orang-orang yang pura-pura kurang mampu. Oke, intinya lolos seleksi masuk ke pendidikan sekarang. Siap. Sampai di Jakarta, masuk flying school-nya di mana? Saya PPL itu di Jakarta Pilot School, ya. JPS. Nah, Sampai selesai? saya PPL Oke, sampai setelah selesai. Setelah itu saya lanjut di Dirgantara Pilot School Tasik. Oke. Dan keduanya sekarang masih ada nggak itu flying school-nya? Kalau yang GPS itu kebetulan udah bankrupt. Di tahun 2014 sudah bankrupt. Jadi kita ya Oh, sebelum pandemik udah bankrupt ya? udah ada bankrupt duluan, Cap. Oh, oke. Itu karena memang mereka pengelolaannya kurang baik ya menurut saya. Kayak saya aja, kenapa kita nggak ngelanjutin CPLIR di JPS? Ya karena mereka mempunyai manajemen yang buruk, Cap. Saya flying school di JPS itu dari 2011 awal, pada akhirnya saya baru solo itu 2012 awal Januari. 1 tahun ya? 1 tahun, ya. 1 tahun itu hanya untuk mendapatkan solo First doang. solo. Berapa jam? 11 jam. 11 jam 1 tahun. 1 tahun 11 jam. Itu saya bilang ke teman-teman, ya Tuhan, untuk dapat first solo aja sampai barbar saya itu udah jamuran, Cap. Waduh. udah nggak tahu mau bilang deh. Nah, akhirnya berkaca dari itu, manajemen mereka tuh buruk banget. Akhirnya kita ngajuin ke Pemda. Karena dari 2011 akhirnya lulus 2013 PPL. Lanjut ke CPL di mana? Dirgantara. CPL ke Dirgantara Pilot School Tasik. Di sana lancar. Di sana CPLIR 100 jam ya cuma setahun. Total 2 tahun lebih atau? Total pas selesai setahun. Jadi total saya flying school itu dari saya rekrutmen sampai saya lulus Oktober 2010 sampai Februari 2015. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, Cap. Luar biasa, Cap. Kendalanya luar biasa. Kendalanya luar biasa. Ya namanya, tapi ya harus patut disyukuri, Cap. Kesempatan kayak saya, orang nggak berada terus diberi kesempatan, ya harus kita manfaatkan sebaik mungkin, Cap. Terus kalau kita kilas balik lagi, pernah nggak bermimpi bisa menjadi seperti sekarang ini? Kalau bermimpi, Cap, untuk jadi pilot nggak ada, Cap. Sama sekali nggak ada. Basic keluarga penerbang nggak ada. Kenalan penerbang nggak ada. Pilot itu gimana, saya juga nggak tahu apa-apa, Cap. Karena mimpi saya tuh dulu tuh emang sebagai pengajar. Jadi pengennya ya lulus, Jadi guru, jadi dosen. Lulus S1, ngambil S2, jadi dosen. Pengennya dulu kayak gitu, tapi ya ternyata Allah lebih tahu yang mana yang lebih baik kan. Nah, akhirnya sekarang malah jadi pilot dan enjoy banget sebagai pilot, Cap. Ada yang nggak enak? Pilot tuh cuma 2. Enak dan enak sekali. Nggak ada pilihan yang lain ya, Cap, ya. Kalau saya sih bilangnya gitu. Makan juga begitu ya? Terbukti ini. awal pertama terbang sama kapten, belum nikah. Itu berat saya tuh 78, 79. Terakhir saya terbang sama kapten tuh 3 kali. 2 tahun kemudian saya nikah, punya anak kan, baru lahir. Itu
itu berat saya 95. Subur ya? Subur banget. Cocok snacknya. Susunya pas Cap. Snacknya pas. Ya udah. Ini sekarang ya udah mulai turunin lagi pelan-pelan, ada 91, 92. Ya walaupun turunnya 3 kilo sih jauh banget. Mau tahu nggak ada rahasianya untuk nurunin berat badan? Apa tuh Cap? Setelah yang satu ini. Oh, siap. Oke, terus lanjut lagi. Oh ya, setelah lulus dari flying school, apakah langsung masuk ke Citylink terus langsung diterima? Nah, saya itu panjang ceritanya, Cap. Lulus Februari 2015, di Maret atau April itu saya lupa, ada rekrutmen 2 maskapai. Nah, satu maskapai saya ikut rekrutmen, gagal di medical test. Jadi saya gagal di medical test. Sembari saya ngikut salah satu tes di maskapai. Nah, waktu tes di maskapai yang satu lagi, saya ikut di tengah jalan ada open recruitment juga di Citylink. Citylink itu cepet banget. Rekrutmennya prosesnya cepet banget, Cap. Itu Agustus, Oktober udah tanda tangan kontrak. Nah, waktu saya ikut salah satu maskapai yang saya jalani sembari sama Citylink, di akhir saya tuh udah mau tanda tangan kontrak tuh, Cap. Kenapa nggak jadi? Nah, kalau saya sih waktu itu gimana bilangnya ya, maskapai ini nawarin kontrak agak lucu ya. Angkanya tuh nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal, Cap. Nah, kebetulan padahal flying school-nya biaya sendiri dengan kata padahal lain. kita nggak ada ikatan dinas dengan siapapun, nggak flying school biaya sendiri, teman-teman yang lain satu angkatan batch itu. Nah, saya bersyukur banget nih. Waktu mau tanda tangan kontrak, di salah satu batch saya itu orang tuanya punya kendali lah. Nah, saat itu dia lihat angka di kontrak ini, loh, kok ikatan dinasnya bisa sampai 20 tahun. Kalau keluar itu 15 M. Oh. Nah, dia bilang, ini angkanya dari mana? Dia nanya. Doesn't make sense ya. Doesn't make sense at all. Dia nanya ke HRD, ini gimana? Kok angkanya bisa kayak gini? Akhirnya HRD bilang, ya udah Bapak kalau nggak mau, ya tinggal tidak tanda tangan keluar. Silakan mundur. Silakan mundur. You like it, you take it. You don't like it, you leave it. Take it or leave it lah katanya. Akhirnya dia bilang ya udah, dia telepon seseorang, saya nggak tahu siapa, telepon, terus dia bilang ke HRD, udah, coba ibu ngomong aja sama yang ditelepon. Oh ya Pak, iya. Akhirnya tutup telepon, dari HRD ngomong gini ke satu batch saya, ya udah, kami kasih waktu 7 kali 24 jam, 7 kali 24 jam untuk menentukan mau ambil kerjaan ini atau tidak. Akhirnya kalian bawa pulang ini kontrak ke rumah, bicarakan dengan orang tua, kami tunggu 7 kali 24 jam. Jika 7 kali 24 jam ternyata kalian tidak balik untuk tanda tangan, berarti batal. Berarti batal. Kalian kami anggap mengundurkan diri. Nah, akhirnya saya bawa pulang dong, kesempatan emas nih. Karena sehari sebelumnya teman saya juga tanda tangan kontrak, mereka datang tanda tangan kontrak. Nah, saya waktu itu masih tes di Citylink, sisa 2 tahap lagi, simulator sama ASKAM, aspek keamanan. Besoknya saya tes simulator, terus lusanya saya tes ASKAM, 3 hari kemudian keluar pengumuman, nyatain kalau saya lulus. Pas banget itu Cap, 5 hari yang sangat menentukan, 6 hari. Tinggal 1 hari lagi ya. Tinggal 1 hari lagi saya punya kesempatan. Dinyatakan lulus, saya telepon ibu saya di kampung. Karena pertimbangan saya masih pengen ngambil awalnya, yang maskapai yang angkanya fantastik ini. Oke. Saya bilang, Bu, saya nggak ada duit. Karena saya kan jadi pilot dari ibu juga ya. Bu, saya nggak ada duit nih. Kalau saya ngambil maskapai ini, saya digaji ketika training lumayan, lebih besar daripada ketika saya diterima di Citylink. Nah, lebih baik yang mana? Saya kasih tahu pertimbangannya angka fantastik tadi. Kira ibu bilang, ya udah kamu istiqoroh aja. Istiqoroh,
ini masa depan kamu, jangan ibu lagi yang nentuin. Oh. Ya udah, saya istiqoroh paginya, sorenya saya sobek kontraknya. Daripada antar saya ngelihat lagi kontraknya, akhirnya saya tanda tangan, ya udah saya sobek aja. Teman-teman yang masuk ke sana banyak. Banyak, Cap. Terus sekarang masih suka keep kontak? Masih banget, Cap. Ada nggak kalimat-kalimat tertentu yang sedikit? Mereka nggak punya choice, Cap, nggak punya pilihan. Kalau kayak saya pribadi, rata-rata kalau teman-teman saya yang juga ikut tes di salah satu maskapai tersebut, Cap, rata-rata mereka pada ngambil Citylink karena mereka punya choice antara maskapai tersebut atau Citylink. Mereka sudah tanda tangan kontrak kan sebelumnya? Nah, mereka mengundurkan diri dari tes TOEIC. Kalau saya waktu itu belum berani, masih berusaha, Cap. Sebisa mungkin saya aptitude tes saya ikut, askam di sana saya ikut. Sebisa mungkin saya tidak mau menghilangkan pilihan lah. Kalau ternyata saya gagal di... Tapi akhirnya mereka cerita nggak yang sempat masuk ke sana, terus mereka sekarang Cap lagi kesusahan ya. Dia bilang, wah lu mujur banget lu begitu. Banget, Cap. Mereka bilang, Pis, beruntung banget lu, Pis. Andai kata lu di sini mungkin udah nggak jelas ya masa depannya sekarang katanya. Saya sih nggak berani bilang gimana juga, ya qadarullah, mungkin rezekinya dia di sana, saya rezekinya di sini. Tapi ya dengan situasi pandemi kayak gini sekarang, mereka itu kesusahan banget sih, Cap. Ya begitulah, Cap. Nasib orang berbeda-beda, rezeki tak akan pernah bisa tertukar. Iya bener, Cap, nggak akan pernah tertukar. Saya yang bercita-cita pengen jadi dosen, pada akhirnya malah jadi pilot. Kadang-kala memang rezeki itu diturunkan buat kita, diberikan buat kita sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita sangka-sangka. Bener banget, ternyata bisa diberikan kepada kita. Bener Jadi banget. bersyukur sekali, terutama kepada ibu dengan ucapan awal saja itu merupakan suatu doa yang sakti sekali ya buat kamu. Ya? Sakti banget, langsung didengar sama Tuhan. Ya udah, Allah bilang, udah saya ijabah doa ibunya. Terus paginya langsung ditanyain. Saya juga bingung. Luar biasa. Ibu saya juga bingung itu tuh. Kenapa ibu saya ngomong kayak gini ya? Jadi para kawan-kawan yang di luar yang saat ini belum mendapat pekerjaan atau berpikir untuk menjadi pilot, jangan lupa mintalah doa kepada ibu kalian semuanya, karena doa ibu itu paling sakti di antara semua doa-doa yang bisa dijabah. Jadi jangan pernah sungkan untuk meminta restu dan doa dari ibu-ibu kita, dan berbahagialah kalian yang masih punya ibu. Tapi sebelum kita tutup talk show ini, kira-kira ada nggak suatu tips atau wejangan untuk adik-adik di sana yang belum sekolah, yang belum bekerja, terutama yang belum sekolah lah, yang kepengen menjadi penerbang? Nah, kalau Kapten punya pantun, saya juga punya pantun ya. Saya nggak mau Apa kalah. lagi itu? Gunung Selawah menjulang tinggi, terbentang indah pantai di Sabang. Jangan malu kalian untuk bermimpi tinggi. Saya yang begini aja bisa jadi penerbang. Alhamdulillah. Paling wejangannya itu, jangan pernah takut untuk terus berusaha. Mau dari apapun kita, Tuhan tidak, kalau saya percaya kata-kata gini, Cap. Kita memang boleh terlahir miskin. Itu adalah takdir. Tapi kita yang menentukan apakah kita mati miskin atau kita mati sebagai orang yang kaya. Luar biasa. Saya setuju banget. Jadi istilahnya nasib atau takdir itu yang sudah tertera di telapak tangan kita masih bisa kita masih belokkan. bisa, iya. Selama masih ada ikhtiar, Cap, usaha. Dan saya usaha, kalau dibilang usaha itu udah banyak banget melewati usaha-usaha. Mulai dari kesusahan di Jakarta, ngajar, lain-lain, sampai akhirnya usaha itu usaha nggak pernah mengkhianati hasil, Cap. Sama sekali. Dan itu percayalah, saya dari nol, dari benar-benar orang tua nggak bisa mampu biayain kuliah saya, sampai akhirnya saya sekarang malah ngebiayain kuliah adik-adik saya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup acara ini, saya pun juga punya sebuah pantun. Hidup tanpa tawa dan canda, semua terasa hambar dan hampa. Terima kasih atas dukungan Anda. Tanpa Anda, saya bukanlah apa-apa. Siap. Oke. Saya tutup juga dengan pantun. Oh, ada lagi? Ada dong. Sebelum tutup terakhir. Makin banyak yang ditawarkan, makin bingung untuk menentukan. Jualan nih. Wis. Bila Anda suka video ini, langsung saja tekan like, share, and subscribe. Jangan sungkan. Asik. Oke, saya rasa sudah cukup. Semoga pembicaraan kita ini memberikan sebuah inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk mempunyai cita-cita tinggi. Jangan takut untuk berhayal, karena semua itu nggak pakai biaya. Semua itu nggak bayar. Dan juga jangan lupa minta dukungan doa dari orang tua, terutama daripada ibu. Siap. Baik, sampai di sini. Sukses selalu. Siap. Semoga sebentar lagi jadi berempat. Amin. Amin ya Allah. Dan satu pesan saya, jangan sombong. Siap, Cap. Oke? Selalu, Cap. Selalu rendah hati. Membantu orang yang susah, mengingat bahwa diri kita juga dulu pernah susah. Apa yang bisa kita bantu, bantulah mereka. Siap. Dari sisi moral, dari sisi material dan segala macam. Siap, Cap. Oke? Siap. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima Mudah-mudahan ini merupakan suatu berkah bagi kita semuanya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. dan adios amigo. Adios.